semuanya. Saya melihat muka-muka yang sukacita, yang siap untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita saat ini dapat hadir di rumah Tuhan untuk berbakti, beribadah dan memuji Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita. Tuhan yang selalu setia mengasihi kita, dan biarlah kita tetap setia mengasihi Tuhan, dan kita akan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan.
Allah yang berkuasa, Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah buat kasih setiamu Tuhan, yang selalu kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Kau tak pernah berhenti mengasihi kami. Kau tak pernah berhenti memperhatikan kami. Kau tak pernah berhenti menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa di surga. Kau telah jadikan biji matamu begitu berharga di hadapanmu Yesus. Kami memuji dan memuliakan namamu Yesus, karena hanya inilah bagian kami. Menaikkan syukur kami dengan segenap hati kami dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu menyenangkan hatimu Bapa, karena kami percaya Engkau ada hadir saat ini, menikmati setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami, dan kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya dari yang terdepan sampai terbelakang. Memuji dan menyembahmu Tuhan, karena kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Akan menghancurkan segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan melindungi Tuhan setiap alat-alat Tuhan yang akan dipergunakan Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa. Nah, kami percaya Tuhan, saat kami pulang nanti, kami bersuka cita Tuhan Yesus. Kami mau bawa berkat yang melimpah atas ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap puji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih setianya Tuhan sungguh luar biasa, tiada terukur. Lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tiada terukur besar setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Yes, terima kasih.
yang bertugas silakan ke depan, dan kita akan tetap bersukacita memuji Tuhan, memuliakan kasih setianya yang tak pernah lekang oleh panas, yang tak pernah lapuk oleh hujan. Dia setia selamanya, setia selalu mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami. Dengan iman kami mau katakan, kami tidak takut, kami tidak bimbang. Kau selalu beserta kami, Kau yang meneguhkan kami. Bahkan dengan kasih setiamu Tuhan Yesus, dan terus setia sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami untuk terus
mengandalkan Engkau Bapa. Bahwa kami terus untuk setia kepadamu, selalu mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di surga, Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu setia kepada kami. Ajar kami terus setia kepadamu Tuhan Yesus. Tidak pernah melewatkan jam-jam doa kami, karena itu yang membuat kami tetap kuat, tetap berani mengatakan bahwa kami tidak takut. Kami tahu kami pasti menghadapi segala apapun, segala masalah, segala apapun yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, dengan kekuatan-Mu Bapa, kami tetap berjalan maju dengan tidak takut, dengan tidak bimbang. Kami akan hadapi semuanya Tuhan, karena Engkau terus beserta dengan kami Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Hati kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan, untuk Kau perbaharui hati dan pikiran kami. Kau isi dengan firman Tuhan. Biarlah hati kami, telinga kami jadi tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan memaparkan firman-Mu, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Biarlah juga kami umat-Mu yang mendengarkan dengan kuasa urapan Roh Kudus, Kau akan membuat kami mengerti apa yang Kau katakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita semua katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Kalau ketemu kita akan baca sama-sama kalau sudah ketemu ya. Yesaya 55 ayat 6. 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Puji Tuhan. Ya. Saya beri judul Cari Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan tadi berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada saatnya nanti di mana Tuhan itu tidak berkenan untuk kita temui. Kita cari Tuhan, bagaimana kita tidak akan mendapatkan. Jadi puji Tuhan kalau saat ini ya kita masih merasakan waktu anugerah Tuhan, dimana kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan janji pasti kita akan menemukan Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya. Jadi waktu-waktu sekarang ini jangan kita sia-siakan waktu kita untuk mencari hal-hal yang sia-sia, ya, yang fana. Tapi kita mau bawa kehidupan kita untuk kita mau mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu di zaman sekarang ini ya mungkin ada banyak, kalau seseorang sudah berhasil misalnya ya, seorang sudah semuanya serba enak, ya, usahanya enak, ya, diberkati Tuhan, berjalan baik, lancar. Kalau punya karir, bekerja, pekerjaannya juga enak, ya, nggak ada masalah, bisa bekerja dengan enak, karirnya meningkat, ya, keluarga nggak ada masalah, baik-baik aja, suami istri, anak, hubungannya baik, ya, berjalan dengan semua lancar. Mungkin kadang-kadang jadi orang tersebut terlena dan merasa tidak butuh Tuhan, ya. Jadi mereka nggak mau cari Tuhan. Bahkan orang percaya sendiri kalau diperhadapkan dengan hal itu seringkali ya mungkin hidupnya udah nyaman ya, nggak perlu lagi teriak-teriak minta tolong sama Tuhan, semua udah bisa diatasi sendiri ya. Jadi kayaknya semuanya
bisa karena usaha dia. Jadi kadang-kadang Tuhan dilupakan ya. Kalau misalnya harus ibadah, mungkin karena sibuk, ibadah bisa dilupakan ya. Karena urusan di rumah, walaupun lancar kan harus diurusin ya, ini itu. Gak ada waktu untuk berdoa misalnya, gak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, gak ada waktu untuk intim dengan Tuhan, karena semua dirasa udah enak-enak, baik-baik ya. Jadi gak cari-cari Tuhan lagi ya. Tapi ada juga orang yang kebalikannya, karena dilanda kesusahan, pergumulan, persoalan. Aku sudah berdoa, terus rajin berdoa, tapi masalahku belum dijawab. Aku sudah berdoa, tapi sakit penyakitku belum disembuhkan. Aku rajin beribadah, tapi usahaku begini-begini aja, gak ada kemajuan. Aku rajin mengembalikan milik Tuhan, aku rajin memberi persembahan, tapi pekerjaanku sepertinya ini aja gak ada kemajuan. Lalu mulai tawar hati dengan Tuhan, lalu mulai kecewa dengan Tuhan, lalu mulai marah dengan Tuhan, atau menyalahkan keadaan. Jadi dipikir, buat apa sih cari Tuhan? Aku udah begini, aku udah rajin, aku udah setia, tapi Tuhan belum jawab apa yang menjadi pergumulanku, belum ada jalan keluarnya. Ngapain cari-cari Tuhan? Kayaknya Tuhan gak peduli sama aku. Jadi dia jauh dari Tuhan, tidak mau mencari Tuhan ya. Apapun kondisi yang hadapi mungkin saat ini, apakah kita sedang nyaman sehingga kita lupa Tuhan, atau kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita tawar hati sehingga kita lari dari Tuhan. Mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita, cari Tuhan ya. Jangan kita jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Tidak ada kekuatan yang ada pada kita kalau kita di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan. Lalu mungkin kita berpikir, ngapain kita cari Tuhan? Tuhan kan maha hadir, Tuhan kan ada, Tuhan kan tahu kita. Ngapain sih Tuhan mencari-cari? Tuhan memang maha hadir, Tuhan ada ya. Tapi kehadiran Tuhan tidak akan kita rasakan kalau kita tidak mencari Dia. Kehadiran Tuhan tidak akan bisa kita nikmati secara pribadi, kita rasakan penyertaannya kalau kitanya jauh dari Tuhan. Kita bisa merasakan Dia dekat, Dia ada, Dia bekerja di dalam kita kalau kita rajin mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita setia mencari Tuhan ya. Sebab itu kita perlu mencari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, carilah Tuhan ya, selagi Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi waktu anugerah sekarang ini, mari pakai untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Apalagi kita tahu keadaan sekarang ya, bagaimana keadaan dunia itu tidak semakin baik. Tapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan menjamin, firman Tuhan mengatakan ya, bahwa ketika seorang mencari Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Banyak hal baik yang Tuhan sediakan, banyak hal baik yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat dalam firman Tuhan, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan selanjutnya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan cari Tuhan sekali-sekali, setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak sia-sia, ada upahnya saudara. Kalau kita bekerja mengharapkan upah ya, kita terima upah. Kalau kita bekerja baik, upah kita mungkin lebih tinggi, lebih banyak ya. Tuhan sendiri yang berkata, firman-Nya menjamin kita
bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lihat lagi lebih jauh firman Tuhan, apa yang diberikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Mari kita baca sama-sama saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara baca perikop ini dari awal, ini mengenai orang mencari makan, minum, pakai, ya, mencari kebutuhan yang pokok, memenuhi kebutuhan yang pokok. Banyak orang bekerja banting tulang, ya, cari nafkah hanya sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu makan, minum, pakai, ya. Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mencari Tuhan lebih dulu, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya dicukupkan saudara, tapi firman-Nya berkata ditambahkan. Kita bersyukur kalau kita cukup makan, ya, cukup minum, cukup pakai. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan lebih dulu, mencari kerajaan dan kebenarannya, Tuhan bilang semuanya itu, kebutuhan kita itu yang pokok, bukan hanya dicukupkan, tapi ditambahkan. Bagaimana luar biasanya Tuhan, ya, dalam kehidupan kita orang percaya. Dan ingatkan, kalau burung di udara saja, ya, yang tidak menanam, yang tidak bekerja, Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan dandani sedemikian indah, bagaimana kita anak-anaknya? Apakah Tuhan tidak peduli? Tapi satu hal yang Tuhan mau, cari dulu Tuhan, utamakan Tuhan, maka kebutuhan pokok kita akan dicukupkan oleh Tuhan, ya. Kita bersyukur jadi anak-anak Tuhan, ya. Kebutuhan kita tuh bukan hanya cukup, bukan hanya pas-pasan. Kalau bagi Tuhan, kalau kita anak-anak yang mengutamakan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, bukan hanya pas-pasan cukup, tapi lebih saudara. Pas-pasannya di dalam Tuhan itu beda, bukan pas-pasannya seperti dunia, ya, cuma cukup pas, ya. Tapi kalau firman Tuhan ini bilangnya ditambahkan. Mungkin kita lagi kepengen ayam goreng nih, pas kepengen, pas ada, ya, pas ada yang ngasih, mungkin ada yang ngirim, mungkin, ya, pas kepengen makan bakmi, ada yang traktir, ya, pas kepengen apa, pengen makan bakso yang enak, tahu lewat tukang bakso yang enak misalnya, ya. Jadi pas di dalam Tuhan itu beda dengan pas di dunia, ya. Jadi pas kita butuh, pas kita mau, pas kita perlu, pas ada, ya. Nah itulah ditambahkan. Jadi nggak cuma sekedar ya bisa makan doang gitu, ya, bisa cukup makan doang, tapi makannya yang bergizi, ya. Tuhan jamin kesehatan kita kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan lebih dulu, mencari kebenarannya, ya. Jangan khawatir untuk apa yang kita makan, minum, pakai. Mungkin dalam hal pakaian, ya, nggak cuma sekedar kita pakai baju, tapi mungkin selera kita, kita senang baju yang seperti apa, ya, yang model apa. Tapi kalau beli mahal gitu, ya, pas kita pengen, tahu lagi ada diskon, misalnya obrolan besar, bisa beli dengan harga murah. Nah, ya, luar biasa Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan tahu keperluan kita, Dia akan mencukupkan. Bahkan tidak hanya mencukupkan, menambahkan, ya. Tapi syaratnya, cari dulu Tuhan, cari dahulu kebenarannya, ya, maka semua akan ditambahkan. Kita lihat lagi yang lain saudara. Di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-4b dan ayatnya yang ke-6. Amos 5 ayat 4b dan ayat yang ke-6. Coba saudara kita baca sama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita tahu Tuhan berkata,
akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kehidupan. Hidup kita bukan hanya sekedar kita hidup, ya, tapi hidupnya hampa, hidupnya nggak ada artinya, ya, hidupnya cuma begitu-begitu aja. Kalau kita mencari Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita ini hidup yang diberkati Tuhan. Jangan cuma membatasi berkat Tuhan itu dengan uang, saudara, ya, dengan materi. Itu bukan berkat yang utama, ya. Tapi merasakan satu kepenuhan di dalam hidup, ya. Hidup sederhana tapi kita sukacita. Hidup sederhana kita penuh damai sejahtera. Itu adalah lebih bermakna. Kehidupan kita lebih berarti. Kalau kita pelajari kata hidup, di dalam hidup itu ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada hasil, ya. Kalau kita lihat tumbuhan, dia tumbuh, ya, nanti dia akan menghasilkan buah. Jadi hidup kita ini enggak begitu-begitu aja. Hidup kita ini pasti menghasilkan sesuatu yang berarti. Asal kita mau cari Tuhan lebih dulu, asal kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, hidup kita akan menjadi hidup yang penuh di dalam Tuhan, ya. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, ya. Karena kita memiliki Tuhan sendiri yang adalah hidup, ya. Dan hidup kita akan jadi hidup yang berarti, bahkan sampai kepada kekekalan, ya. Itulah jaminan kita orang percaya, saudara. Sebab itu jangan jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Jangan kita lalai, ya, hanya karena kerepotan, kesibukan, urusan sendiri, lalu kita nggak peduli cari Tuhan. Kita masa bodoh dengan Tuhan karena kita pikir kita bisa, kita mampu, ya. Apapun yang kita hadapi saat ini, sedang senangkah, sedang susahkah, terus cari Tuhan, terus setia, sungguh-sungguh cari Tuhan, ya. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Kalau kita mencari Dia, maka kehidupan kita pun akan luar biasa, berkelimpahan di dalam Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata, Tuhan datang itu memberi hidup, ya. Kalau setan membunuh, membinasakan, tapi Tuhan memberi kehidupan. Sebab itu cari Tuhan, karena Dia adalah kehidupan itu sendiri, ya. Kita lihat lagi di ayat yang lain, saudara, apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lihat di 2 Tawarikh 26 ayatnya yang ke-5. 2 Tawarikh 26 ayatnya yang ke-5. Judulnya mengenai Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Perhatikan, saudara. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil, saudara? Kita semua mau meraih keberhasilan. Ada banyak orang untuk mencapai keberhasilan, cari-cari cara, gimana caranya, ya. Ada apa kuncinya, gimana cari-cari. Firman Tuhan sudah menyediakan jalannya, kuncinya yang luar biasa, ya, akan bisa kita alami kalau kita lakukan. Asal firman Tuhan bilang apa? Cari Tuhan dulu, ya. Cari Tuhan. Kuncinya kalau mau berhasil. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bukan hanya 1-2 usahanya berhasil, tapi segala usahanya berhasil, ya. Apa yang sedang kita usahakan saat ini? Mungkin kalau yang punya usaha toko, ya, kita sedang berusaha supaya toko kita maju, toko kita banyak pembeli, ya. Kita berusaha, ya. Kita mungkin berdoa. Tapi satu hal Tuhan bilang, kalau kita mau kita berhasil, cari Tuhan dulu, ya. Mungkin yang sekolah, yang kuliah, lagi usaha, ya, belajar sungguh-sungguh supaya berhasil, bisa lulus baik. Tapi kalau kalian tidak mengundang Tuhan, kalau kalian cuma pakai pikiran sendiri, kemampuan sendiri, ya, seringkali nanti akan
kegagalan. Cari Tuhan dulu. Ya, anak-anak muda, jangan merasa, wah saya kuat, wah saya bisa, nggak perlu Tuhan, nggak perlu cari Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan bilang, kalau mau berhasil, cari Tuhan. Ya. Mungkin ada anak-anak muda yang lagi cari jodoh, cari teman hidup. Kalau mau berhasil, cari Tuhan dengan setia, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan yang akan sediakan teman hidup yang sesuai, ya, bukan asal-asal pilih, ya. Karena kalau kita mengambil keputusan untuk kita membangun sebuah rumah tangga, itu nanti merupakan tanggung jawab kita seumur hidup, ya. Karena bagi anak-anak Tuhan, orang percaya kau boleh bercerai, ya. Sebab itu kalau yang sedang cari teman hidup, cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Nanti Tuhan akan tunjukkan teman hidupmu, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang sepadan, ya, dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi syaratnya cari Tuhan. Jangan sekali-sekali cari Tuhannya, terus menerus cari Tuhannya, sungguh-sungguh cari Tuhannya, ya. Kalau kita mau berhasil, saudara, kuncinya cari Tuhan. Di bidang apapun usaha kita, ya, kita sedang mencari karir kita sedang meniti karir kita. Tapi kalau kita tinggalkan Tuhan, kalau kita tidak libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, mungkin lebih sering kita menemukan kegagalan. Tapi ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita bawa setiap apa rencana-rencana kita kepada Tuhan, maka nanti Tuhan yang akan bekerja. Dia yang akan memberikan keberhasilan. Bukan hanya 1-2 bidang, tetapi di segala usaha yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mau tentunya, saudara, ya. Sebab itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan lalai. Kita lihat lagi bagaimana firman Tuhan menjanjikan yang luar biasa bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Kita lihat di Esra 8 ayat 22b. Esra 8 ayat yang ke-22 bagian B. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Ketika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, ketika kita merindukan Dia, mengundang Dia terus dalam hidup kita, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Perlindungan Tuhan demi keselamatan kita, ya. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang memagari kita, sehingga kita bisa terluput dari hal-hal yang tidak baik, ya. Kita tahu sekarangnya bagaimana kejahatan itu luar biasa, ya. Sampai ngeri kalau kita baca-baca berita tentang kejahatannya. Orang-orang itu kalau melakukan kejahatan sekarang kayaknya udah nggak memperhatikan sesama manusia lagi, ya. Sikapnya udah menjurus kepada yang biadab, ya. Bagaimana kita mau mencari perlindungan? Hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Allah saja kita minta perlindungan. Dan bagi orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang tangan Allah melindungi orang-orang yang mencari Dia, dan murkanya menimpa orang-orang yang meninggalkan Dia. Jadi jangan kita coba-coba mau lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, ya, baik sedang senang maupun susah, jangan lupakan Tuhan. Cari Tuhan terus, ya, mendekat terus kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan saja ada perlindungan yang pasti, ya. Dia Allah yang tidak pernah terlelap, Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Matanya tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan Dia yang akan melindungi kita daripada yang jahat, saudara, ya. Kita lihat lagi firman Tuhan selanjutnya. Kita baca di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayatnya yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang
mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Ya. Orang yang mencari Tuhan akan selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian menghadapi pergumulan kehidupan kita di dalam dunia ini, yang memang di dunia ini tempatnya penderitaan, pergumulan, kesusahan. Tapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan yang akan memelihara kita, menyertai kita, menolong kita, melindungi kita, memberikan keperluan kita, kebutuhan kita. Bagaimana dengan baiknya Tuhan itu, lalu kita masa bodoh dengan Tuhan, ya. Kita sudah lihat bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan diberikan bagi kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Jaminan demi jaminan di dalam firman Tuhan ada banyak sekali. Kenapa kita masih meragukan Tuhan? Kita masih masa bodoh sama Tuhan. Kita masih gak mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Kalau firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, siang hari ini, mari. Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Dia ingatkan kita, cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Dia tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang. Apapun pergumulan yang datang, yang menyerang kehidupan kita, badai kehidupan yang sekalipun yang keras melanda kita, kita tidak akan sampai hancur, karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ya. Kita ingat bagaimana cerita murid-murid waktu perahunya dilanda oleh angin badai. Ada Yesus, mereka tidak binasa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, di tengah badai dunia saat ini yang nggak tahu sampai kapan, ya, akan mereda. Tapi kalau kita cari Tuhan, utamakan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka tidak akan ditinggalkan, tidak akan hancur, tidak akan tergeletak. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Percaya kepada firman Tuhan. Dengar, pegang teguh firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menolong kita di tengah keadaan dunia yang seperti sekarang ini, ya. Apapun pergumulan kita, mari bawa kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak ditinggalkan. Kita lagi lihat lagi di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Mungkin sudah ada yang hafal karena ini ayat pas, ya. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Banyak orang cari ketenangan, mungkin dengan pergi ke tempat-tempat tertentu, ya, semadi atau cari apa gitu, ya, cari ketenangan atau cari kesenangan gitu, ya. Tapi kalau cari yang di dunia ini pasti tidak akan lama. Paling ya waktu dapat itu sebentar, habis itu hilang lagi, ya. Tapi ketenangan di dalam Tuhan itu luar biasa, saudara. Di tengah badai sekalipun, di tengah pergumulan sekalipun, di tengah persoalan apapun yang berat, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan mudah pikiran kita kalut, pikiran kita lalu jadi ambil keputusan yang salah, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti
pasti Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar, ya, keputusan yang tepat, tidak salah, tidak bertambah masalahnya, ya. Ketika masalah datang kita tenang dan kita bisa mengambil satu keputusan yang baik, yang tepat, karena kita ada dalam keadaan tenang, ya. Dan ketenangan itu hanya bisa kita dapat kalau kita mencari Tuhan, kalau Tuhan dekat dengan kita, ya. Kalau kita jauh, kita nggak mau cari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Firman Tuhan luar biasa, saudara, ya. Kita akan mendapatkan ketenangan kalau kita dekat dengan Tuhan, karena kita mencari Tuhan. Kita lihat lagi satu hal, saudara, di dalam Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Mazmur 119 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, menjadi orang-orang yang berbahagia. Bahagia, siapa yang gak mau berbahagia, ya? Semua orang itu berlomba-lomba kalau cari kebahagiaan. Tapi jangan kita mencari kebahagiaan yang semu di dalam dunia ini, ya. Mungkin kita pikir, kita senang-senang jalan-jalan, ya bagus, rekreasi, tapi itu tidak akan menjamin kita bisa bahagia terus, ya. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan, berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan itu berbeda dengan bahagia pengertian dunia, saudara, ya. Berbahagia di dalam Tuhan itu menyangkut hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada ketenangan, ya. Kita berbahagia di dalam Tuhan kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, mencari Dia dengan segenap hati. Jangan carinya sepotong-sepotong, ya, sekali-kali, tapi sungguh-sungguh, segenap hati, bersungguh-sungguh, terus-menerus, tidak jemu-jemu, cari Tuhan. Saudara, kalau kita mencari sesuatu di dunia ini, kita cari uang, ya. Kalau kita rajin, ya, kita terus pasti akan mendapatkan, ya, karena firman Tuhan juga berkata orang rajin itu diberkati, ya. Cari uang, tapi uang itu nggak bisa menjamin kita segala sesuatu, saudara, ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, jaminannya luar biasa. Cari uang kita udah kumpulin banyak, terus kita jatuh sakit, dokter angkat tangan dengan penyakit kita, mau uang kita sekoper atau seapapun, ya, nggak bisa membeli kehidupan, saudara. Kalau kehidupan kita sudah tergeletak, ya, nggak bisa apa-apa. Uang kita mau di bank MM-an sekalipun, ya, nggak akan bisa menolong kita, saudara. Kita pikir dengan uang mungkin kita bisa bahagia kalau punya uang banyak. Coba udah banyak di berita-berita bagaimana orang-orang kaya, ya, yang stres, bahkan ada yang bunuh diri, ya. Jadi uang itu tidak bisa menjamin kehidupan kita, apalagi kekekalan. Hanya Tuhan satu-satunya menjamin kehidupan kita. Sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kita, hanya kita cari. Biasanya ya dicari orang tuh ya uang, ya. Tapi jangan sampai kita diperbudak mencari uang sampai kita lupakan Tuhan. Kalau cari uang, ayo, ya, sampai dari pagi sampai malam, mungkin malam jadi pagi lagi, ya. Kerja terus demi mencari uang. Jangan sampai begitu, ya. Sampai Tuhan nggak ada waktu sama sekali buat Tuhan. Kita harus balik, kita harus cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dulu. Kalau kita cari Tuhan dulu, tadi firman Tuhan bilang, ada upah bagi orang-orang yang cari Tuhan. Dan upahnya itu enggak sembarangan, saudara, ya. Tadi ada berapa banyak itu, ya. Satu paket Tuhan berikan, ya. Kalau kita
kita coba cari uang, ya dapatnya cuma uang aja, ya. Yang lainnya mungkin kita nggak dapat. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan bisa berkati usaha kita, berkati kesehatan kita, berkati anak-anak kita mungkin. Apa yang kita kerjakan Tuhan bilang dijadikan berhasil. Ya, segala usaha kita dijadikan berhasil. Ada perlindungan, ada keselamatan, ada ketenangan. Satu paket kita terima dari Tuhan, saudara, bukan cuma 1-2. Ya. Kalau kita sudah tahu betapa berharganya, betapa luar biasanya upah bagi orang-orang yang mencari Tuhan, makanya jangan sia-siakan waktu kita. Ya. Jangan kita malas cari Tuhan, jangan kita malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa merasakan itu ada di hidup kita? Tuhan itu hadir di hidup kita. Ya. Satu-satunya yang bisa kita rasakan, Tuhan itu dekat. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa merasakan Dia dekat dengan kita. Dia ada serta dengan kita. Dan Dia bekerja. Dia ada, bukan hanya tidur gitu santai, tidak. Tuhan itu selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat anak-anak yang mengasihi Dia. Kebaikan. Mungkin kita sedang menghadapi hal yang tidak baik, tetapi di dalam Tuhan, hal yang tidak baik bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan sudah membuktikan banyak kisah-kisah di dalam Alkitab. Bagaimana, ya, menarik cerita Yusuf, bagaimana hal yang tidak baik Tuhan bisa ubahkan untuk kebaikan. Di dalam hidup kita pun demikian. Tapi Tuhan minta cari Tuhan lebih dulu. Cari Tuhan, ya. Setia beribadah, setia berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita setia rajin mencari Tuhan, ya, Tuhan bilang kita akan mencari uang. Ya. Kita lihat di Yesaya 40 ayat 31, saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Mari baca sama-sama, saudara. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan siapa, saudara? Orang yang mencari Tuhan. Pasti dia menanti-nantikan Tuhan, ya. Pasti dia merindukan Tuhan. Dan Tuhan bilang akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apapun keberadaan kita, pergumulan kita, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, maka kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa terbang seperti raja wali yang bisa melintasi badai, ya, mengatasi badai. Luar biasa janji Tuhan buat orang-orang yang mencari Dia. Sebab itu jangan kita sepelekan mencari Tuhan, ya. Jangan kita pikir cari Tuhan mah buang-buang waktu, ya. Jangan ada itu dalam pikiran kita. Kalau ada, bertobat, ya. Bertobat, cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya ajak kita membaca di Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Mari saudara, kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya,
diminta Tuhan bukan dengan setengah-setengah hati, tapi segenap hati. Janjinya begitu indah, luar biasa saudara. Hari depan yang penuh harapan, ya. Rancangan kebaikan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan apabila kita berseru, berdoa kepadanya, aku akan mendengar, Tuhan bilang, ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Menemukan Tuhan hal yang berharga luar biasa. Tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, ya. Itu akan membawa kita sampai kepada kekekalan, ya. Kehidupan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, ya. Kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Kalau kita terus tekun mencari Tuhan yang setia, jangan ada satupun di antara kita yang coba-coba mau tinggalkan Tuhan, ya. Mau coba-coba kita mau lupakan Tuhan, ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi saat-saat seperti sekarang, ya, di mana kita tahu, kita disebutkan tanda-tanda zaman di dalam firman Tuhan itu semakin digenapi, akhir zaman itu semakin digenapi. Kita harus terus membawa hidup kita untuk lebih setia lagi mencari Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, tidak lelah, tidak jemu mencari Tuhan. Justru dalam kita mencari Tuhan dan sungguh-sungguh ada kekuatan baru, ya. Dan bahkan Tuhan bilang tadi apa? Ada upah, banyak saudara upahnya, ya. Saudara tadi bisa kita sudah kupas tadi, ya, betapa banyak berkat-berkat Tuhan buat kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mencari Dia dengan setia, ya. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah mengingkari janjinya, karena Dia adalah Allah yang setia. Kita tadi sudah mengangkat pujian, bagaimana pujian kita, ya, Allah itu setia dalam kehidupan kita. Mari nyatakan juga kasih kita kepada Tuhan dengan kesetiaan kita mencari Tuhan. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan saya selesaikan sampai di sini. Biar ini semua menjadi berkat kekuatan buat kita, untuk kita tetap semangat zaman ini untuk mencari Tuhan. Jangan lelah, jangan jemu, ya. Jangan ada tawar hati yang membuat kita jauh dari Tuhan. Buang semuanya kepahitan tawar hati kepada Tuhan. Bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Ada banyak berkat disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita berdiri, kita akan angkat pujian. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Temu
persoalan kami hadapi saat ini. Terus kami setia mencari Engkau, terus kami setia mendekat kepadamu. Kami mau rajin datang dalam peribadatan, kami mau rajin berdoa, kami mau rajin membaca firman-Mu, kami terus mau rajin bersekutu dengan Engkau, sehingga kami boleh alami apa yang Tuhan janjikan dalam firman, dikenapi dalam hidup kami, bahwa ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pagi ini. Kau yang akan berkarya Tuhan. Roh Kudus akan mengerjakan lebih lagi. Firman yang sudah ditaburkan akan itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar saat ini Tuhan. Bahkan juga nanti bagi mereka yang mendengar di YouTube, Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus. Biar ada kekuatan, ada pemulihan terjadi bagi setiap mereka yang mendengar, untuk terus mau setia mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai hari dalam hidup kami. Serahkan lebih jauh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, bawa terus kami untuk setia dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Di dalam Engkau selalu ada jawaban bagi setiap pertemuan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Biar kami boleh melihat tangan-Mu bekerja di hidup kami Tuhan. Kami boleh mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan. Dalam apapun pergumulan kami. Biar hanya Engkau saja yang menjadi andalan kami. Makasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang sedang pelayanan. Ya Tuhan juga memberkati hamba dan firman yang disampaikan saat itu menjadi berkat buat orang yang mendengar. Dan perjalanan pulang nanti juga Tuhan menyertai, bahkan di rumah tidak kurang satu orang. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, jemaat UGPD Permata Pamulang di tempat ini, biar mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin setia dan mengasihi Tuhan, berakar tertanam di dalam Tuhan, sehingga tidak ada pergumulan apapun yang dapat menggoyahkan mereka, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, tapi sungguh mereka semakin tekun mencari Tuhan. Makasih Tuhan, terus Kau berkati dalam kehidupan umat-Mu, apapun usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati mereka Tuhan. Biar Tuhan juga yang menyatakan bahwa segala usahanya dijadikan berhasil karena mereka mencari Tuhan. Makasih Tuhan, telah menjadi keperluan kami Kau mencukupkannya ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami mau bawa kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mendengar doa kami, dan Engkau yang menjawab doa kami Tuhan. Engkau juga yang akan memberikan terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan terus melindungi bangsa dan negara ini, tutup bungkus Tuhan, dan kuasa-Mu dari Sabang sampai Merauke, dan itu semua ada di dalam penjagaan Tuhan. Kami tolak segala apapun Tuhan, kuasa-kuasa dunia yang berusaha membuat kerusuhan di negeri ini Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha mencerai-beraikan bangsa ini Tuhan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar perlindungan Tuhan nyata, biar pertobatan terjadi di bangsa ini Tuhan. Biar ada banyak orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran di dalam Engkau Tuhan, sehingga bangsa dan negara boleh diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Dan kerusuhan terjadi di daerah-daerah di mana Tuhan, Engkau akan turun tangan bekerja Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, biar itu dapat dihentikan, biar orang-orang itu bertobat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, berkati pemimpin kami Pak Jokowi bersama wakilnya, bersama seluruh staf jajarannya, para menteri. Beri hikmat kepada mereka Tuhan, untuk bisa menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk kebaikan bagi Indonesia, sehingga bisa tercapai Indonesia yang jaya, yang kuat Tuhan, yang bersatu Tuhan, yang dikenal di mata dunia. Nah, Tuhan pakai pemimpin kami, tutup pengurus Pak Jokowi, berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini kepada hal yang lebih baik, untuk mencapai Indonesia yang maju Tuhan, di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diserahkan semua ke dalam Tangan-Mu, berkati juga akan orang-orang para tetangga di sekitar kami ini Tuhan, biar mereka juga merasakan berkat Tuhan akan keberadaan kami di sini, keberadaan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka juga merasakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Biarlah kami juga rindu desa Bakti Jaya di mana kami ada ini dilawat oleh Tuhan, sehingga terjadi hujan pertobatan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang mencari Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan kirimkan masuk ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kami boleh lebih banyak lagi bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat.
Biar kami boleh menjadi bagian penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini, menjadi garam, menjadi terang, menjadi kepanjangan kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, perlengkapi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai kami. Nah, saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan yang terus beserta dengan kami. Dan berkat Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali ke dalam dunia ini. Terima kasih. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Setia terus mencari Tuhan.